Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sambil tunggu dulu temannya. Siapa tadi ada siapa Fajar tadi yang ini yang jadi co-host. Siapa yang sekarang yang mau ini? Yang mau berpartisipasi? Ayo, Valencier. Saya boleh, Pak? Siapa? Elias Tiar. Ya. Ya, Pak. Elias, bentar ya. Oke, Elias sudah ini. Co-host. Oke, di admit dulu temannya. Udah 10, ya kita mulai aja ya. Oke. Sebentar. Saya ini dulu.
Jadi kita mau nyambung materi minggu lalu ya, mana di minggu lalu kita berbicara tentang klasifikasi multispektral. Masih ingat klasifikasi multispektral? Ya, kenapa dikatakan multispektral? Karena ya banyak kita akan melakukan klasifikasi dengan menggunakan kombinasi dari berbagai band ya yang ada di suatu citra satelit. Ya, citra satelit ya seperti yang saya sampaikan tadi juga mempunyai band-band tertentu ya. Dia mempunyai band tertentu yang sensitif terhadap panjang gelombang. Nah, kalau untuk Landsat 8 ya, dia punya band-band misalnya band 1 yang sensitif terhadap aerosol coastal ya, kemudian band 2 tentang warna biru, yang ketiga band 3 warna hijau, band 4 berarti warna merah, yang band 5 berarti dia near atau near inframerah, ya near infrared ya. Band 6 ada SWIR, band 7 juga SWIR juga ya. Nah, ini yang akan kita coba kombinasikan untuk melihat komposisi-komposisi klasifikasi lahan yang ada di sebuah wilayah. Oke. Nah, kita langsung saja, kita masuk saja ke ArcMap-nya, kita akan coba panggil. Baru 25 orang yang gabung, silakan dipanggil lagi teman-teman ya. Oke, lanjut. Berarti klasifikasi multispektral. Kita panggil band yang saya sebutkan tadi ya. Kita ambil sebuah daerah di wilayah pesawaran yang ada cukup banyak ininya variasinya ya. Nah, ada pesawaran. Oke, sebentar. Band 1 sampai band 7. Band ini B1. Ya, B1, B2 sampai B7. Ya, kita akan panggil sampai B7. Oke, kita panggil. Dan dia muncul dulu. Nah, berarti ada awan-awannya sedikit ini. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu di ini daerah yang mau kita olah ya, kita analisis. Dan kita ini dulu. Ya, dan nggak terlalu banyak memakai ruang. Ya, nah, berarti selanjutnya adalah kita mau melihat karena ini adalah ini multispektral karena banyak spektral. Ya. Ada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 band ya yang ada di sini. 7 band yang ada di ini kita. Di meja kerja kita ini, table of content ya. Nah, kalau kita mau melakukan klasifikasi multispektral, maka kalau kita lihat satu-satu band saja nggak akan jelas ya, karena warnanya monokrom gini ya. Nah, kelihatan batas-batasnya, kelihatan batasnya sedikit nih. Ini ada pulau-pulau, ini ada pesawaran ya, ini Bandar Lampung, tapi nggak jelas ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan analisis lebih bagus ya, sebaiknya citra-citra ini kita lakukan koreksi dulu, koreksi radiometrik, koreksi atmosferik gitu ya, agar supaya kita bisa menghasilkan citra yang lebih baik ya, di mana citra yang lebih baik ini sudah bebas dari pengaruh atmosfernya. Nah,
Kalau sekarang ini belum bebas dari pengaruh atmosfer, masih ada pengaruh atmosfer di sini. Nah, jadi pada waktu kita melakukan pengolahan, jadi belum terlihat dengan jelas ya apakah itu bangunannya, apakah itu lahan-lahannya, apakah hijaunya, birunya, kuning, coklatnya nggak terlalu jelas. Nah, tapi untuk saat ini kita belum melakukan itu, koreksi radiometrik atmosferik, ya. Karena untuk koreksi radiometrik atmosferik masih membutuhkan software yang kayak software NV, ya. Cuma di saya kebetulan lagi ngeblok lagi NV-nya, belum terperbaiki. Nah, mungkin kesempatan berikutnya kita perbaiki, kita laksanakan, ya. Nah, untuk klasifikasi multispektral, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan composite band. Composite band, ya, di mana composite band kita bisa lakukan, ya, kita ambil dari sini. Image analysis, window image analysis. Nah, ini aja semuanya. Nah, ini ada 7 band. Nah, kita masukin semua. Ya, kita masukin aja semua. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan composite. Ini dia. Ya. Yang composite, ada tulisan composite band nih. Nah, kita kemarin melakukan ini juga. Oke, kita klik saja. Ya, lagi kerja, kita tunggu aja. Oke, sudah kayaknya. Ya. Hanya ini masih sumbernya belum tersimpan di mana nih? Bukan di folder yang kita inginkan. Ya. Bukan di folder yang kita inginkan. Simpannya di mana nih? Masih di folder yang lain. Ya, kita cek dulu. Nah, source-nya di mana? Nah, jadi C dan users, ya, kita mau simpan di tempat yang kita inginkan. Ya, berarti kita tutup saja, ya. Kita sudah selesai. Kemudian kita kita save lah datanya, kita ekspor. Oke, sudah di tempat ini, nama filenya kita kompositnya 8, ya. Oke, ganti dikit, ya. Komposit, ini aja komposit pesawaran, ya, detektif. Oke, yang lainnya kita default saja, ya. Kita coba dulu komposit pesawaran. Oke. Iya, masih menunggu, prosesnya agak lambat dikit karena dia banyak ini yang mau dikomposit. Ini dipindahin. Sudah berapa orang yang datang? 32. Ya, sudah 32 yang masuk. Oke. Yang kemarin gimana kira-kira? Yang minggu lalu ada tugas? Bisa dikerjakan tidak sambil menunggu ini? Sudah dikirim semua? Dikirim kemana ya, Pak? Belum dibikin ya ininya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada ininya, ruangnya, kamarnya. Oh, iya. Oke. Sebentar. Saya bikin dulu nanti. Belum muncul dia, ya. Yang pakai NV itu ya, Pak? Iya, yang pakai NV. Yang pakai NV. Kemarin kan
saya minta untuk bisa setelah dilakukan nggak semuanya punya ini kan, NV kan, akhirnya dibuat dengan menggunakan setelah dirubah dari siapa yang merubah kemarin itu, Farhan apa si Fazria atau siapa itu yang ini, siapa? Fazria, Pak. Fazria. Nah, dari Fazria kan ada perubahan dari hasil dari hasil dari raster to polygon ya. Itu yang dibagikan ke teman-teman. Gimana Fazria, udah dibagikan ya? Sudah, Pak. Ya, raster to polygon. Nah, jadi yang dikerjakan teman-teman adalah hasil olahan dari NV tersebut. Nah, belum saya bikin ya, lupa saya. Ininya belum saya bikin ruangnya. Oke, ternyata lama juga. Pak, jadi kalau udah rasternya itu tinggal lanjutin aja, Pak. Nggak perlu pakai NV lagi. Kalau sudah dari raster polygon, kan sudah jadi polygon tuh, nggak usah pakai NV lagi, tinggal di atmap aja lagi, tinggal dikerjain. Ini kok nggak Ya, muncul Pak. dia? Kenapa nggak muncul dia? Oh, mesti kerja. Itu dia mesti kerja ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah dikirim sama Fazria, berarti hanya tinggal kalian olah dari di poligonnya saja lagi. Ya, di poligon itu bisa prosesnya bisa ada proses dissolve juga di situ. Ya, kan ada banyak poligon-poligon yang terbentuk dari hasil raster poligon itu. Nah, itu diperbaiki menjadi hanya beberapa kelas-kelas saja sesuai dengan keinginan kita, apa 9 atau 10 kelasnya. Nah, sesuai dengan tempat baru itu, setelah itu diproses overlay, tampilannya, ya, layoutnya. Ternyata lama. Nggak bisa diproses lebih lanjut karena ini nggak bisa diproses lebih lanjut. Kita tunggu sebentar lagi, kalau enggak ya kita ganti. Would you like to add the export data to the map as a layer? Yes. Udah muncul ya. Ya, ini sudah di file yang kita harapkan. Ya, posisinya sudah sudah berada di posisi yang kita harapkan. Di file kita, ya, komposit pesawat aktif. Oke, good. Nah, ini karena sumbernya jauh, bisa kita stop, remove saja, ya. Ini saya hapuskan dulu. Nah, ini hasil komposit, tapi band mana dia nih? Band 1, band 2, band 3, ya. Nah, kita mau komposit apa yang kita inginkan? Ya, misalnya kalau untuk melihat sinar tampak, ya, sinar tampak berarti 432, ya. Ini pakai 4. Ini 3, ini 2. Ya. Nah, ini kelihatan sudah sinar tampak. Ya, ada hijau, ada ini. Cuman karena ada faktor belum ada koreksi geometris, koreksi atmosferik, koreksi radiometrik belum kita lakukan. Jadi hijau sama birunya tuh tidak
bagus ya. Berbeda dengan kalian bandingkan dengan citra Google Earth ya. Citra Google Earth di daerah yang sama itu pasti gambarnya akan cenderung lebih bening ya, Google Earth tersebut. Nah, jadi sebaiknya nanti kalau kita untuk analisis data harus kita lakukan koreksi radiometrik dan koreksi atmosferik terlebih dahulu, agar nanti warnanya sebening yang ada di daerah dengan menggunakan Google Earth. Nah, ntar saya bandingkan dulu ya dengan Google Earth. Ambil dulu Google Earth-nya biar bisa membayangkan secara langsung, membandingkan secara langsung ya. Oke, tutup dulu Google Earth-nya. Oke, pesawaran. Saya stop dulu. Stop share, kita lihat ini di daerah Google Earth ya. Nah, oke. Nah, jadi dengan menggunakan Google Earth tapi ya lokasi yang sama, cenderung lebih bening ya warnanya. Nah, berbeda dengan yang di Landsat tadi. Ya, Landsat tadi masih dalam warna yang belum kita koreksi, masih agak gelap ya, agak gelap walaupun ini sinar tampak. Nah, ini kombinasi sinar tampak. Nah, ada kombinasi lain kalau kita mau lihat kondisi yang ada di perairan ini ya. Nah, lihat di kawasan pesisir ini mana yang termasuk vegetasi, misalnya kita mau lihat mangrove misalnya. Ya, itu mangrove kita pakai yang SWIR gitu. SWIR tip 6 ya. NIR yang keduanya NIR berarti adalah yang 5. Satu lagi yang red. Oke, nah ini sudah mulai kelihatan nih mana yang termasuk mangrove ya. Ini mangrove berbeda ini nih ya kompositnya. Nah, kemudian bisa juga kita pakai berarti tadi 654, 764 misalnya, atau 753 misalnya. Kita bandingkan saja, ya. Kita copy, paste lagi, paste layar. Oke, kita paste layar lagi. Nah, ini kan 654 nih. Nah, yang ini kita ganti. Kita ganti dengan 654 sudah, kita ganti dengan 764 sama 753 ya. Oke, kita cari ini 7 SWIR 2 764. Nah, gimana bentuknya? Ini kan. Nah, lebih jelas lagi mana yang beda antara mangrove dengan ini, dengan daerah lainnya, ya. Kita mau coba lagi yang lain kompositnya, misalnya kompositnya 753 misalnya, 753. Kita coba-coba saja. 753. Ya, kita ambil tutup ini dulu. Oke, ini nggak terlalu jelas malah. Ini nggak terlalu jelas malah ini. Yang bisa saja 7 coba kita 765. Ini bisa kita ganti-ganti aja. Nah, ini lain lagi nih. Nah, bisa lagi membedakan. Nah, ini lebih cocok ke mana ya? Ke melihat daerah terbangun, ya. Daerah terbangun sangat cocok untuk lihat daerah terbangun karena warna daerah terbangun menjadi warna ini, menjadi warna gold ya. Nah, kelihatan di sini jelas warna-warna terbangun, warna
kota ini kelihatan banget daerah terbangunnya. Warna gold. Nah, ini mana nih? Nah, jelas sekali warnanya, kontras sekali warna. Jadi ada beberapa komposisi susunan band ini yang bisa kita pakai untuk melihat. Apakah kita pakai yang ini, ya? Kita pakai yang ini juga bisa, ya, untuk melihat 765 ini daerah-daerah vegetasi yang ada di sekitar yang kita inginkan. Nah, kita coba untuk melakukan klasifikasi, ya. Untuk klasifikasi kita panggil toolsnya. Klasifikasi mana ya? Ini match classification. Aduh, masih ini lagi, not responding. Sudah? Oke, udah. Oh, ini dia. Oke. Oke. Nah, oke. Masih terus mengikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Untuk proses klasifikasi ini, kita harus menggunakan yang mana yang akan kita klasifikasi adalah komposit pesawaran, ya. Pakai yang mana misalnya yang kedua, ya. Nah, ini kita akan menggunakan training sample, ya. Ini training sample. Training sample adalah untuk melihat daerah-daerah mana yang akan kita lakukan klasifikasi, ya. Nah, ini ada beberapa model, ya, beberapa komposit yang ada nanti. Nah, dari komposit yang ada ini bisa kita lakukan analisisnya, ya. Nah, ini mungkin yang ini terakhir aja ke daerah terbangun. Nah, pertama yang penting kita lakukan adalah melakukan klasifikasi. Ya, apa saja klasifikasi yang ada di kawasan di daerah ini, di daerah pesisir, ya. Nah, oke, aduh sorry, ada satu yang belum lupa, ya. Yang lupa adalah kita harus bikin area of interest kita, ya. Area of interest kita yang mana di daerah sini, ya. Kan banyak daerah ini yang mau kita lakukan klasifikasi. Ya, misalnya kita mau lihat daerah yang ada mangrove-nya misalnya. Nah, kita lakukan klasifikasi pada daerah-daerah yang mempunyai mangrove. Nah, untuk itu kita bikin area of interest terlebih dulu, ya. Caranya gimana? Bagusnya tuh area interest tuh yang berbentuk rectangle, ya, rectangle atau kotak. Jangan bikin
kalau area of interest itu yang ada berbentuk poligon ya. Karena kalau berbentuk poligon, suatu ketika proses pemotongan citranya nanti akan bisa jadi nggak sama gitu lah, ya nggak sama proses pemotongan citranya lagi. Kalau bisa ya sebaiknya kita gunakan rectangle karena jelas rectangle misalnya gini deh. Oke. Ya, misalnya kita draw poligon yang kayak gini. Kita melakukan daerah ini, klasifikasi. Ya. Nah, kalau daerah ini kita lakukan klasifikasi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan poligon ini, maka dia akan melihat kepada di daerah khususnya di daerah ini di dalam poligon yang berada di dalam ini yang ada di dalam poligon ini aman posisinya, akan terrekod semuanya. Namun pada daerah yang di perbatasan poligon ini, nah ini yang jadi masalah ya. Yang ini akan terekod sementara yang ini tidak. Dia akan melihat mana yang lebih banyak. Ya, kan ada pixel-pixelnya nih. Pixel-pixel ini akan terekod yang berada di kondisi 50%. Ini berarti dia tidak terekod. Kalau ini dia akan terekod, ya, akan terekod dia. Nah ini bisa saja ini terekod, bisa tidak, karena belum berada di perbatasan ini. Nah sementara ya, yang ini tidak akan terekod karena dia berada di ini. Nah, pada saat kita melakukan pemotongan dengan citra yang lain, ya, dengan citra lain kita melakukan pemotongan, nanti bisa saja jumlah n-nya, jumlah pixelnya itu akan berubah, tidak akan sama, ya. Kalau tidak sama, berarti nanti hasil analisisnya juga kesulitan kita untuk melakukan analisis lebih lanjut. Karena untuk lebih lanjut itu butuh adanya jumlah n yang sama, jumlah pixel yang sama, ya. Nah, kalau seandainya kita bandingkan satu citra dengan citra lain, ternyata pixelnya nggak sama, itu akan kesulitan bagi kita untuk melakukan analisis lebih lanjut, ya. Sudah capek-capek, sudah banyak kerjaan, akhirnya nggak bisa dianalisis. Sorry, ya. Oke. Ini ada yang ini nih, 2 orang yang belum masuk, siapa nih? Siapa? Lestiar ya? Ilyas? Ya, Pak. Lihat tuh teman-teman yang belum masuk. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Oke. Ini saya hapus. Cara hapusnya gimana? Tinggal ini aja. Klik, udah hilang. Nah, jadi bagusnya kita membuat area of interest itu dengan menggunakan rectangle atau kotak. Ya. Mana yang kita ingin melihat analisis daerah yang ada ininya. Ya mungkin dari sini saja, mungkin kotak. Rectangle, ya daerah sinilah, ya. Pahawang, Kalangan. Ini pulau apa ya? Lupa saya nih. Nah, ini kita analisis daerah sini. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian ada kemarinnya. Ini start. Yes, ini
Oh, ini dia. Ya. Ini kita kok ini. Setelah bikin rectangle yang kita mau analisis, maka selanjutnya adalah kita rubah menjadi SAP, feature, convert graphic to feature. Ini kita rubah menjadi SAP. Ya, kita rubah menjadi SAP. Nah, di sini udah use the same coordinate system ya, sebagai apa, data frame atau sebagai sama dengan ini ya, coordinate sistemnya sama dengan komposit ini pesawaran. Ini namanya AOI pesawaran, AOI 1 ya, mungkin ada AOI berapa gitulah. AOI 1 automatic delete graphic after conversion ya, kita buang saja grafiknya karena SAP-nya sudah terbentuk nanti. Oke, kita oke kan ya? Do you want to add? Yes. Oke, udah terbentuk. Ini sudah bentuk SAP ini, ya, SAP dia, simpan di folder kita. Oke, bagus. Nah, kemudian kita transparankan saja. Transparan, ini kemudian jadi warna merah misalnya. 2. Kita sudah punya daerah area of interest ya untuk analisis kita. Ya, sengaja saya PPT di sini supaya apa? Supaya tidak terganggu banyak oleh awan-awan ini nih. Ya, awan-awan ini. Awan tipis. Nah, kemudian, kita melakukan analisis daerah sini. Apa klasifikasi yang ada yang kalian, klasifikasi land, tutupan lahan yang kalian lihat mungkin ada kita apakan di daerah sini? Ayo, apa Elias Tiar? Tutupan lahannya apa? Land use-nya apa di sini? Yang mau kita apa? Yang ada yang kelihatan? LS-nya lagi di kamar mandi, Pak. Oke, Yulia saja. Apa ini yang ada di sini yang bisa kita klasifikasikan? Tutupan lahannya. Yang nampak di sini, yang di dalam kotak merah. Apa saja? Kenapa Pak? Jangan usah takut salah. Ada beberapa nih, saya pikir ada sekitar 7 atau 8 lah. Tutupan lahan yang mungkin bisa kelihatan. Anybody, silakan, siapa aja? Mangrove, Pak. Mangrove. Bagus, 1 mangrove. Lamun. Lamun nggak kelihatan sini. Laut. Terumbu karang. Perairan. Laut. Terumbu karang, Pak. Perairan sama laut bisa. Terumbu karang kita nggak. Tambak, Pak. Tambak, oke. Apalagi? Hutan. Garis pantai, Pak. Hutan, garis pantai enggak, kita enggak lihat ininya. Garis pantai. Lahan. Garis pantai itu garis kita tutupan lahan bentuknya poligon ya. Tutupan lahan bentuknya poligon. Garis pantai kan garis beda. Apa tadi berarti udah ada hutan, tambak, mangrove, perairan, ya laut sama perairan kita samakan. Terus Lahan basah. lahan basah oke, berarti sawah berarti ya? Sawah? Ya, sawah mungkin. Sawah. Atau lahan basah. Apalagi? Sawah, lahan basah, kemudian ada hutan, ada tambak, ada mangrove. Pantai. Rawa gambut. Rawa gambut nggak kelihatan di sini jelas. Ya, oke, kita bukan mungkin ada tapi nggak kita tekan sekarang. Ya, mungkin ada hutan sudah, lahan basah tadi udah ya. Ada juga mungkin
pertanian lahan kering mungkin misalnya. Kebun-kebun ya. Pertanian lahan kering, saya nggak tahu ada pertanian lahan kering di situ, mungkin saja. Ya, mungkin hutan sudah ada, atau mungkin kebun campuran. Ya, kebun campuran mungkin sudah ada mungkin ada kebun campuran berarti ada apakah itu coklat, apakah pisang, apakah itu karet ya, kebun campuran. Nah, kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemukiman nggak masuk ya, Pak? Area terbangun. Ya, lahan terbangun. Ya, mungkin kita bikinnya lahan terbangun saja, bukan pemukiman ya. Lahan terbangun bisa jadi di situ ada jalan, bisa jadi pemukiman gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih. Ya, perairan, mangrove, kebun campuran, lahan terbangun, tambak, pertanian lahan kering misalnya, hutan dan juga sawah atau lahan basah. Ya. Ada nggak kira-kira yang lainnya? Pantai ada nggak? Pantai pantai. Nggak kelihatan di sini pantai karena ini pantai itu terlalu kecil ya. Pantai berarti kan pasir ya, nggak terlalu kelihatan ini. Nggak terlalu kelihatan ya. Coba lihat di sini. Di daerah Ketapang kelihatan nggak pantai ya? Oh, nggak kelihatan juga nih. Karena apa? Resolusi kita ini masih resolusi yang nggak terlalu tajam ya. Ini resolusinya kan 30 meter ya. 30 meter ini. Jangan lihatnya gimana dari sini. Ya, batas ini sama sini aja. 30 meter. Ya, 30 meter jadi nggak terlalu jelas. Beda dengan ini Sentinel yang 10 meter ya. 10 meter ya. Dari yang 1 pixel ini kalau di Sentinel bisa menjadi 9 pixel. Ya. Jadi dibagi menjadi 9 pixel. Jadi akan lebih jelas kalau di Sentinel. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita lakukan dengan ini saja dulu, ya, dengan melihat dari yang ada dengan Landsat ya, dengan Landsat. Nah, oke, kita catat tadi ada perairan. Sementara itu saja dulu, ya. Perairan. Awan ada nggak nih? Awan sebenarnya tipis sebenarnya. Awan tipis, gimana caranya ya? Takutnya agak mengganggu juga. Oke lah. Ini nggak terlalu jelas sebenarnya. Kalau putih betul bisa kita bilang itu awan, tapi ini awan tipis nih. Oke, nanti berarti ini kita klasifikasikan laut aja perairan, ya kayak gini-gini. Soalnya awan tipisnya hanya di atas perairan, nggak ada di atas daratan. Oke, no problem, ya. Awan tipisnya kita masukkan ke dalam perairan nanti. Klasifikasi sebagai perairan. Nah, kita sudah buat AOI-nya. Ya, kita sudah data beberapa ini klasifikasi. Maka selanjutnya adalah kita lakukan training sampel. Kita buat menjadi dalam training sampel manager. Nah, oke, training sampel manager sudah ada. Nah, selanjutnya sedikit terlalu lebar. Oke. Klasifikasi multispektral kita lanjutkan dengan proses training sampel. Mana yang mau kita apakan dulu ya, yang mudah saja dulu ya, yang mudah. Maka yang mudah yang akan kita lakukan adalah kita akan klasifikasi, kita pakai poligon. Oke, apa? Poligon saja. Air ya, perairan. Oke, perairan kita pokoknya semua yang termasuk wilayah perairan kita masukkan. 1 ya.
pokoknya semua perairan. Oke, 2. Ya. Perairan juga. Oke, daerah sini deh. Ya. Oke. Kita hapus saja dulu. Kita hapus. Jelek. Ya. Nah, ini kan berada di dalam perairan awan tipis nih, kita anggap saja perairan. Ya, ini perairan semua. Ya. Kita anggap perairan karena dia nggak ada di atas ini. Oke. Kemudian ini masih perairan, ya, walaupun ada apanya. Ini perairan. Ini kita anggap perairan saja. Takutnya ini mengganggu ini nih. Mirip, bentuknya mirip sama ini nih. Nah, kita coba saja. Ya, kita coba saja. Oke, ini juga kita anggap perairan. Pak, izin bertanya. Boleh? Ya. Itu memang apa namanya poligonnya memang seperti itu ya, Pak? Boleh seperti ini. Poligonnya, bentuk poligonnya terserah aja. Yang penting kita semua yang berada di situ adalah daerah yang kita apakan, ya, yang kita mau klasifikasikan, ya. Itu kan nggak kena menyeluruh kan, Pak? Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena dia akan menganalisis, ya, pixel-pixel. Ini adalah daerah trainingnya, ada contoh daerah percontohan dia. Maksudnya seperti itu, daerah contoh dia, ya, dari sini ada contoh, ya. Kalau bisa kita semua sisi kita lakukan, ya. Baik, Pak. Jadi nanti daerah yang di luar poligon itu akan digeneralisir sama dengan yang ada di poligon. Maksudnya seperti itu. Sorry, saya hapus dulu. Akhir ini, ya, hapus. Dan nanti ampas biru-birunya, ya, biru. Ini juga diapain sebagai perairan. Ya. Oke, dah. Kita anggap semua sebagai perairan. Mungkin yang agak mengganggu adalah awan-awan tipis ini. Tapi kita lihat nanti. Cocok nggak? Kalau nggak cocok, kita coba ganti. Ya. Ya. Kita ganti area of interest-nya. Oke. Oh, sebenarnya di sini juga bagus sebenarnya tadi ini. Ya, bagus juga sebenarnya tadi ini. Dengarlah. Ya. Area ini juga bagus, ada mangrove, ada pertanian juga di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, ini kemudian setelah kita dapatkan daerah ini, maka kita kemudian akan mengelompokkan. Jadi semua yang ini kita kelompokkan. Ya, semua yang ada di sini kita kelompokkan. Yang ada dalam training kok. Ini 1 sampai 12 ini kita kelompokkan. Jadi apa? Kita kelompokkan dengan ini. Merge training sample. Kita gabung. Ya. Apa namanya? Perairan. Oke. Udah. 1 training sample sudah. Untuk klasifikasi perairan sudah. Nah, kita tinggal berapa lagi? Tinggal 7 lagi. Sekarang apa? Selanjutnya. Misalnya mangrove. Ya. Mangrove, kita lihat mangrove. Mangrove yang mana termasuk daerah mangrove. Mungkin kita lihat dulu. Ini lebih bagus. Bagus nggak ini?
Nah, ini lebih tajam kan warnanya daripada ini. Nah, ini kita pakai ya. Ini kita pakai untuk klasifikasi mangrove. Kayak ini mangrove. Jelas ini mangrove. Nah, kalau mau membuktikan juga ya, bisa lihat di sini. Ya. Kita bisa kalau bisa kita mengenal daerah tersebut ya, akan lebih baik untuk melakukan klasifikasi. Ya, apa misalnya di sini. Ini tambak jelas tambak. Kemudian ini ada perairan di sini ya. Aduh, tadi kurang satu tuh. Ini nih perairannya. Kayaknya sudah terwakili dari ini kali. Sudah terwakili dari sini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan klasifikasi mangrove. Nah, ini mangrove. Ya. Kita bandingkan dengan Google Earth ya. Saya stop dulu. Kita bisa bandingkan dengan Google Earth di daerah yang sama. Ini tujuannya untuk memastikan posisinya di daerah tersebut apa. Ya. Kayak misalnya tambak. Ada tambak di sini nih. Ada tambak, banyak tambaknya. Ya. Oke, apalagi misalnya ada pertanian. Nah, ini ada pertanian di sini nih, sawah. Ya, ada sawah. Dekat dari ini. Kayaknya tadi masuk daerah ini, masuk juga dalam daerah ini kita. Sawah, ada sawah. Sawah lahan basah nih. Ya. Nah, itu berarti kita masukkan itu nanti. Nah, oke, sebentar kita balik lagi ke ArcGIS. Mana dia tadi? Ini dia. Kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Ya, kita lakukan klasifikasi yang kedua, mangrove. Oke, ini mangrove kita. Ini mangrove kita. Oke, kita mangrove mana? Yang penting yang betul-betul mangrove ya. Nah, kalau kayak gini nggak boleh nih, ya, nggak boleh nih, karena kita nggak tahu ini bukan mangrove ini, yang ini mangrove ini bukan. Nah, kita harus memastikan itu daerah yang sama, ya, daerah yang sama fungsinya. Nah, jadi ini kita hapus saja. Nggak salah, kita hapus. Klik. Nah, kita lakukan pada daerah yang betul-betul mangrove. Jangan masuk sini juga, minggir-minggir nih, nggak usah. Kita pastikan aja daerah yang sama. Oke. Satu. Ini. Ya. Dua. Lagi. Ini juga. Oke. Tiga. Nah, lagi yang pasti mangrove. Ini mangrove enggak? Kita lihat di Google Map, Google Earth nanti. Tapi ya ini mangrove nih. Mangrove. Kalian ikut ke Pulau Kalangan enggak? Tahun 2019. Enggak, Pak. Nah, masa enggak? Waktu itu kita ke sini tahun 2019. Belum masuk, kalian belum masuk ya? Kita masuk Agustus. Berarti beberapa sebelumnya kali, beberapa bulan sebelumnya kali. Nah, ini mangrove nih. Ini mangrove, ya. Kita kemarin sempat survei ke sini, ya. Mangrove, ini mangrove juga. Oke. Nah, lagi. Nah, warna-warna seperti ini mirip mangrove. Jadi semakin banyak kalian mengenal daerah tuh, maka kita bisa memastikan daerahnya adalah daerah mangrove atau tidak. Nah, jadi kemudian
itu membantu kita dalam proses klasifikasi ini nanti. Saya ragu kayaknya mungkin iya juga. Saya lihat dulu, kita lihat dulu di sana dengan Google Earth. Bentar. Oh ya, mangrove. Ya, pastikan dengan melihat dengan Google Earth fungsinya apa. Oke. Ada berapa ini? Ya. Ada 13. Oke, kita gabung saja. 1 sampai 14 sebagai mangrove. Kita merge lagi. Mangrove. Nah, ini butuh ketelitian sebenarnya kerjaan ini nih. Ya. Sudah 2. Aduh, saya lupa tadi nih. Ya. Ini kita save dulu sebagai apa? Save, kita boleh save ya. Kita save supaya kalau seandainya kita mau perbaikan nanti jika seandainya hilang kita bisa panggil lagi, load ya. Kita simpan di Citra Sawaran namanya training sampel air. Ini kita lihat sudah masuk ada ya. Simpan enggak? Kita lihat dulu ya. Kita cek dulu. Oke, training sampel air sudah. Kemudian gabung save training sampel air mangrove ya, save lagi. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan. Berikutnya kita lanjutkan untuk fungsi lainnya. Apa tadi yang berarti mangrove sudah, kemudian lahan terbangun. Atau mungkin apa ya? Sawah lahan basah mungkin dulu. Itu mangrove bisa jadi. Ya. Tambak. Nah, kita baru jam 11 ya, masih lama. Ya, semoga nggak bosan ya. Oke, kita lihat, kita bikin tambak. Ya, tambak ini daerah sini adalah tambak tadi kita lihat. Nah, kemudian kita mau apa namanya pastikan sebagai daerah tambak. Ya, kemudian kita klasifikasikan daerah sini. Ya, ini adalah tambak. Oke, 1. Mana lagi? Nah, di sini banyak. Ya, banyak di sini. Oke. Kita lihat di situ. Sebentar. Itu jelas di belakang itu ya. Oke. Iya, tambak. Nah, ini adalah tambak. Ini juga tambak. Ya. Kalau nggak yakin, lihat dulu di Google Earth. Ya, tambak.
Ini juga tambak. Oke, tambak lagi. Di atasnya, ya, di atasnya, sebentar. Ini tambak dan ini tambak. Ya, ini tidak. Ya, ini tambak juga nih. Oh, belum. Air tuh. Apalagi di mana? Di sini, ya. Di sini juga tambak, tapi tambak kering. Tambak lagi kering. Ya. Tambaknya belum ini lagi. Ini tambak juga. Oke. Ini tambak juga. Pastikan dulu. Nah, ini tambak termasuk tambak juga. Nah, tambaknya kering ini. Tambaknya kering. Oke, masih ngikut? Masih, Pak. Nah, kita lakukan hal yang sama terus sampai ke ujungnya, mewakili ya. Tambak juga di sini. Nah, ini tambak ini. Nah, sini juga tambak. Oops. Kok stop share? Salah pencet saya. Ya. Aduh. Lagi ini dihapus dulu. Nah. Mana lagi? Ya. Udah banyak sih di sini juga ya sebenarnya. Udah berapa tuh? Ada 10. Oke, kita anggap 10 udah masuk, udah banyak lah. Udah banyak. Oke, ini kita kategorikan tambak. Tambak. Nah, oke. Nah, oke, kita lihat ini dulu. Scattersnya gimana ya? Scatter plotnya. Oh, udah berat sih. Berat untuk scatter plot ini. Gak ngangkat dia nih. Oke, dah kelihatan. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ini kalau berbentuk bandingan band 1 dengan band 2, band 1 dengan band 3, ya. Sampai banyak nih. Nah, kalau dia mengalami proses garis lurus ini, berarti dia cenderung fungsinya sama. Ya, scatter plot ini. Nah, berarti kita termasuk bagus juga proses ininya, klasifikasinya. Kecuali bandingan antara band 1, band 5, band 1, band 4 agak sedikit kasar. Tapi masih membentuk pola ya, polanya. Nah, oke, kita tutup scatter plot. Nah, baru 3. Apa lagi? Lahan terbangun. Ya, lahan terbangun misalnya. Lahan terbangun kita pakai apa tadi? Pakai komposit yang ini. Ya. Yang ini
Oh sorry, ini kita save dulu ya, save dulu. Save-nya coba satu ini. Atau semuanya ya. Sorry, semuanya coba. Ya. Save. Tambah. TMBK. Sorry, bukan TMBK. TMBK. Oke, dah. Save. Oke, selanjutnya kita bikin sampel baru untuk daerah terbangun. Nah, daerah terbangun kita pakai ini. Ya. Nah, ini daerah terbangun kita. Mana daerah terbangun kita? Oke, ini kita lihat. Ini dia contohnya. Ya. Jadi di Pulau Pawang ini kita lihat daerah sini memang terbangun nggak? Kita lihat dulu. Kita stop share. Pawang. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Lahan terbangun kan? Udah bangunannya. Nah, berarti ini kita pakai. Gimana? Mudah kan? Mudah nggak, Fazria? Lumayan Pak, cuman agak ribet dikit. Nggak ribet. Ya, emang nggak ribet. Butuh ketelitian ya. Gimana? Siapa nih yang lain nih? Minda, ada Minda? Ada Minda? Nah, ini juga kita lihat di Google Earth ya. Ini yang muncul apa nih? ArcMap atau Google Earth? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Waduh, ngomong dong. Ya, ngomong dong. Terus saya kerja sendiri, kalian nggak tahu mana yang ini. Nah, ini juga nih, ya. Ini di selatan Pawang sini nih, Lahan Terbangun juga nih. Nah, kita lihat dulu di ininya di nah, bolak-balik aja nggak apa-apa. Nah, ini dia, ya kan, Lahan Terbangun. Walaupun tidak serapat sini, tidak masuk dalam Terbangun. Oke, kita. Pak, ini masih belum ada share screen. Oke. Ya, oke. Ya, Google Earth ya. Google Earth. Nah, di sini. Lahan terbangun ya. Perhatikan lahan terbangun di sini. Ada juga di sini lahan terbangunnya. Ya, kampungnya di sini. Nah, ini kita masukkan ke lahan terbangun semua. Ini ada sedikit sini. Nanti kalau sedikit kalau bisa kita lakukan, kalau enggak ya kita cari ini mana lagi kampung. Nah, di sini ada pertanian lahan kering atau apa nih? Kebun atau apa nih? Sawah atau apa nih? Sawah kering itu. Hah? Sawah kering ya? Sawah kering. Pertanian lahan kering. Nah, ini kita masukin pertanian kering nanti. Ini lahan terbuka. Ya, lahan terbuka nih. Nggak tahu mau bikin apa di sini deh. Nggak tahu investor lagi buka apa nih? Nggak jelas. Belum. Ada pemukiman sedikit. Ya, ada juga di sini pemukiman. Nah, kemudian di sini di daerah Kalangan sini. Oke. Nah, di Kalangan sini ada pemukiman juga. Di sini mana lagi pemukiman? Di pulau ini ada nggak? Dikit sekali. Nanti kita lewatin aja pemukimannya. Nah, di sini ada. Di sini juga ada. Ya. Nah, ini nanti kita klasifikasikan sebagai daerah lahan terbangun. Oke, kita stop, balik lagi ke ArcMap. Jadi kalau kita menggunakan kompositnya 765, jadi kayak seperti ini. Seperti apa namanya? Yang gold ini jelas nih, lahan terbangun. Ya, kita bikin kelompokkan lahan terbangun sini. Terbangun. Oke, masuk dalam terbangun. Mana lagi? Di sini kelihatan sedikit sekali. Sini aja lah. Pemukiman di Kalangan ini. Ya. Oke. Mana lagi?
Di sini. Iya. Nah, ini lantai bangun nih. Ya. Nah, ini juga lantai bangun. Ada kampung sini. Di sini sebentar kita lihat di sini apa ya, dekat tambak ini. Pastikan sebentar saya cek tuh. Tambak situ. Oke. Nah, ini juga lahan terbangun ya. Ini juga lahan terbangun ya. Dicek di tambak tadi di Google Earth. Ya, Google Earth ini daerah terbangun. Ini Google, ini apa ya? ArcMap ya? Ya Pak, di ArcMap. Oke. Oke, ini lahan terbangun juga. Lahan terbangun. Mana lagi? Mana lagi? Ya, ini butuh ketelitian ya. Jadi kalian mesti lihat-lihat. Ini juga daerah-daerah sini apa ya? Nah, kita lihat dari sini. Kalau bisa mewakili beberapa lokasi ya. Sebentar saya cek dulu dengan menggunakan Google Earth. Oh ya, lahan terbangun ke sawah-sawah situ. Oke, nah ini. Oke, kalau seandainya nggak yakin, kita pakai yang ini. Pakai yang rectangle ya, rectangle. Ini juga. Oke, lahan terbangun. Oke. Nah, ini juga. Dah. Lagi? Sudah banyak? Sudah banyak. Oke, ini juga lahan terbangun. Oke, good. Udah. Cukup dulu. Sudah berapa ini? Dari nomor 4 sampai nomor 17. Oh, lumayan ya, banyak juga. Oke. Iya. Nah, kita merge lagi lahan terbangun. Lahan terbangun. Oke. Good, lahan terbangun. Apalagi lahan terbangun sudah, cairan sudah, mangrove sudah, lahan terbangun sudah, tambak sudah. Oke, pertanian, lahan basah. Nah, pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah, pakai apa bagusnya? Kita pakai yang ini kah? Atau ini kah? Nah, ini lebih enak pakai ini. Ya. Lebih enak pakai ini. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Sorry, ini belum di save ya. Save sama ini semuanya. Save. Oke, tambah
apa tadi? Build ya, build area, build area, save. Nah, sekarang kita pertanian lahan basah. Ini daerah sini tadi kita identifikasi sebagai sawah tadi ya. Saya cek lagi, kita cek sama-sama ya daerah sini ya. Dari sini kita lihat sama daerah sini. Sawah apa enggak gitu. Atau dari sini kita lihat tuh. Kita stop. Google Earth. Ya. Oops. Oke. Mana daerah kita? Daerah interest kita. Nah, ini tadi. Ya, ini sudah Google Earth ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, berarti kita panggil Google Earth. Ya. Nah, ini daerah kita tadi. Nah, ini yang kita lihat ya di sekitar pulau ini adalah sawah. Pertanian lahan basah. Sawah, pertanian lahan basah. Mana lagi sawahnya? Ya, ini sawah. Ada nggak sawah lagi? Ini rencana tambak. Sawah nggak nih? Sawah nggak nih? Kayak sawah ya? Ya kayak sawah. Kayak sawah. Mana lagi sawahnya? Sini nggak ada lagi ya? Sini nggak ada lagi. Kita lihat daerah lain di atasnya. Ada nggak sawah lagi? Oke, sedikit cuman. Tunggu, ini apa nih? Oh, ini sawah juga nih. Sawah juga kan ya? Iya, Pak, sepertinya. Sawah juga. Nah, ini dekat sini kita bikin sawah. Karena dekat perkampungan nih sawahnya. Oke. Kita buka lagi map. Nah, selanjutnya kita identifikasi daerah-daerah yang mana tadi kita nggak sawah. Ini dia. Kita ganti jangan rectangle, kita polygon aja. Ya. Ya, ini sawah. Ini tadi sawah juga. Ya, sawah. Sawah juga nih. Ini di atasnya. Kita lihat dulu. Di atasnya, ya sawah juga. Oke, sawah juga. Kita stop share. Kita lihat di Google Earth. Mana lagi sawahnya? Udah. Oke, sebentar lagi selesai. Ya, kita lanjutkan besok. Ini kayaknya agak panjang materinya. Ya. Di daerah Pulau Pahawang ada nggak sawah? Kayaknya nggak ada sawah deh. Cuma kebun. Itu yang garis-garis bukan sawah ya, Pak? Sawah nggak deh? Enggak kayaknya. Bukan sebenarnya, Pak. Iya. Bukan sepertinya. Memang bukan. Mungkin pertanian lahan kering mungkin ya. Ini kebun-kebun campuran kayak ada kelapa gitu lah. Ya. Kelapa, karet, mungkin apa namanya satu lagi? Coklat ya, ada juga di situ tuh, coklat. Mungkin hutan ya, ini hutan ya. Ini hutan ya. Ya.
berbeda ya bentarnya. Nah, kita balik ke ini, ke Akmap tadi, mana dia? Kok hilang Akmapnya? Nah, hilang Akmapnya di share screen. Belum muncul kan? Belum muncul. Apa sih ini? Oh, ini dia. Udah muncul? Sudah muncul kan ya? Sudah Pak, harusnya muncul. Nah, ini yang saya agak bingung nih. Kita pastikan ini. Ini sawah apa bukan ini? Atau punya lahan basah atau sawah? Saya cek dulu. Ups. Ya, lokasinya nah ini tadi tuh bukan sawah, ini bekas sawah bukan? Bekas sawah kayaknya bukan sawah ini. Dan lahan kering ya. Iya, Pak. Enggak, ini basah ini. Bisa saja Iya. basah ini. Kita anggap sebagai pertanian lahan basah aja. Sawah pertanian lahan basah aja. Jika ada daerah ini tanah masyarakat nih. Ya, ada sawah ininya. Kita cek lagi, balik lagi ke Akmap. Oke. Nah, ini kita masukkan lagi. Sekarang oke. Udah. Oke, kita cukup itu saja karena nggak banyak contohnya. Kita merge lagi sawah. Sawah. Lahan basah. Oke. Nah, oke, kemudian kita gabung. Save. Sawah. Nah, kemudian apa lagi? Berarti sawah sudah. Sawah lahan basah. Sawah, pertanian tambak sudah, lahan terbangun sudah. Apa yang belum? Hutan atau pertanian kebun campuran. Oke. Nah, kebun campuran itu berada di sini nih. Ya. Kita lihat di sini ya, posisinya berbeda dengan hutan secara umum. Ya. Dan secara umum kalau kita lihat hutan, sebentar. Bisa nggak dibedain ya? Mana yang lebih cocok? Enggak terlalu kontras juga. Oke, bersama saja. Warnanya cuma ini
Ini apa ya? Ini kontras juga mungkin mangrove tadi. Oke, kita lihat lagi yang lain. Tutup dulu. Mangrove sudah. Ini kita klasifikasikan apa ini sebagai yang ini? Ya, ini kita lihat yang hijau-hijau ini kita klasifikasikan sebagai apa? Mangrove sudah, ini mangrove juga, ini mangrove. Ini mungkin kebun campuran, kita lihat ya. Kita lihat di Google Earth. Stop dulu. Ya. Kita sebisanya aja hari ini, kita sambung besok. Besok kita apa ya? Praktikum ya? Masih ada kan? Iya Pak, jam 7. Iya Pak, jam 7. Oke, besok kita sambung lagi. Ini dia. Apa di sini nih? Hutan. Pak. Oh, ini hutan ya. Ini dari daerahnya, daerah apa nih? Oke, ada bukitnya, berarti hutan di sini nih. Hutan. Ini Pahawang. Masih Google Earth kan? Masih Pak. Nah, ini apa di sini? Ini ada topografi. Ya. Ini hutan berarti. Oke, hutan. Ya. Hutan. Mangrove-nya. Oke, kita lihat ke Kalangan. Melayang sedikit, ya. Ini di Pulau Kalangan. Nah, di sini banyak apa nih? Kebun campuran. Kita vertikalkan saja lihatnya. Mangrove. Wah, ini ada kebun campuran, ada kelapa, ada apa nih? Ini dari sini banyak coklat ini, ya. Nah, ini kelapa, kebun campuran, di daerah Kalangan. Ini kebun campuran, ada kelapa juga, kebun campuran. Nah, nih kebun campuran, ya. Pisang, kelapa. Nah, kalau gitu kita kita identifikasikan sebagai kebun campuran. Berbeda dengan di sini. Di sini hutan. Hutan. Kebun campuran. Oke, kita stop. Balik lagi ke ini. Ya. Balik ke sini. Nah, yang mana kita masukin kebun campuran, mana yang hutan. Posisinya agak sedikit susah dibedakan. Ya. Hutan atau kebun campuran agak susah dibedakan ya. Oke, pada intinya adalah kita ingin melihat ini sampling dari sampling area ini dibagi-bagi kepada apa tadi, ya, kelompok-kelompok tadi. Kemudian kelompok-kelompok tadi dia akan mengeneralisir
di mana reflektasi yang sama akan dianggap sebagai fungsi atau klasifikasi yang sama, ya. Reflektasi ini sama, maka dia akan menganggap ini juga sebagai ini, sebagai mangrove. Pada akhirnya kita nanti bisa menyediakan, menghadirkan tutupan lahan secara keseluruhan dalam bentuk rasternya. Ya. Nah, setelah dalam bentuk raster, maka kita akan coba kembali ke raster atau poligon untuk melihat luasnya berapa semuanya dari masing-masing ini. Oke, untuk sementara kita stop dulu, ya. Kita stop dulu pertemuan ini, kita sambung besok, ya. Ini saya simpan, ya. Saya simpan di pemetaan. Oh, sini aja, luar aja, ya. Klasifikasi multispektral. Klasifikasi multispektral. Save. Oke, gimana? Rumit? Rumit, Pak. Rumit, Pak. Nah, tapi itu tantangannya, ya. Kalau kita ingin melihat perubahan garis pantai, perubahan tata guna lahan, ya. Ya, pasti kita akan membandingkan dengan ini, dengan beberapa ini yang sama, lokasi yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, training sampel kita sudah ada, berarti tinggal diklasifikasi saja lagi nanti daerah-daerah yang lain tersebut. Nah, sementara kita tutup dulu, ya, pertemuan ini kita sambung besok. Ya, mungkin kalian sudah capek juga, sebagian mungkin sudah ada yang ngacir. Nah, oke, besok kita sambung. Oke, ada pertanyaan dulu, satu pertanyaan untuk sisanya kita sambung besok. Pak, izin. Ya. Itu jadi gini Pak, maksudnya kayak yang tadi Bapak bikin poligon, rectangle itu, dia itu cukup segitu doang, nanti dia ngedata yang lainnya apa gimana Pak? Mesin yang lain mendata. Oh, mesin ya, berarti kita yang penting nandain kayak reflektasinya. Tujuan kita adalah menandai klasifikasi contoh, ya, namanya training sample. Jadi sampel latihannya, berarti dia akan membentuk daerah percontohan, ya. Daerah percontohan itu yang mana yang termasuk sungai, laut, perairan, mana yang termasuk mangrove. Nah, kita memberikan petunjuk pada dia. Ini yang namanya klasifikasi supervise, ya. Ya, kita mengarahkan mesinnya atau softwarenya untuk menganalisis spektral yang sama, ya, reflektasi yang sama untuk diklasifikasikan sebagai fungsi yang sama. Jadi kita tadi sudah mengklasifikasi mana yang tambak, maka selanjutnya si mesin nanti yang mengklasifikasikan, kalau saya spektralnya seperti itu, oh, ini tambak nih. Gitu. Nah, kita nggak akan melakukan hal yang sama aja. Nah, jadi dia akan menghasilkan spektral-spektral tertentu sebagai tambak kah, sebagai mangrove kah, sebagai ini. Karena kita sudah ngasih contoh sebenarnya dia. Ini contoh yang lu ikutin nih gitu. Nah, ini contohnya, lu ikutin yang lain yang fungsinya sama, yang reflektasi nilai spektralnya sama, lu anggap sebagai mangrove, sebagai tambak, sebagai lahan terbangun, gitu. Oke, Fajar. Ya, Bapak paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, ketemu besok ya. Saya tutup dulu ya. Kita sambung besok. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mari.